Hai kawan, video ini membahas tentang 7 kebiasaan orang dengan harga diri rendah. Bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri? Apa Anda percaya pada harga diri Anda? Atau apakah Anda berjuang dengan hal itu? Melihat nilai dan harga diri Anda terlepas dari apa yang orang lain pikirkan dan apa yang Anda alami, sangatlah penting bagi kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Itu bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan sikap Anda terhadap diri Anda sendiri, dan juga berpengaruh terhadap bagaimana Anda membiarkan orang lain bersikap terhadap diri Anda. Banyak orang berpikir bahwa contoh dari harga diri yang rendah adalah saat seseorang duduk sendirian dan tidak ingin melakukan hal apapun. Padahal, harga diri yang rendah bisa bermanifestasi dalam berbagai hal yang berbeda, dan beberapa di antaranya mungkin akan membuat Anda tercengang. Jadi, untuk mengetahui topik ini lebih dalam, berikut ini adalah 7 kebiasaan orang dengan harga diri rendah. Pertama, menunda. Apakah Anda selalu menunda atau menghindari hal-hal yang harus Anda lakukan? Entah itu proyek untuk pekerjaan atau membalas email dan pesan-pesan. Kebiasaan menunda berbagai hal mungkin bersumber dari harga diri yang rendah. Menurut beberapa studi yang mempelajari harga diri dan sikap menunda, ditemukan bahwa orang-orang dengan harga diri yang rendah cenderung menunda dan mengulur waktu dalam mengerjakan tugas-tugas mereka, karena itu bisa membenarkan performa dan hasil yang negatif. Untuk melindungi harga diri Anda dari kemungkinan gagal, Anda mungkin dengan sengaja menyabotase diri Anda sejak dini. Dengan begitu, jika nantinya Anda benar-benar mendapatkan nilai yang buruk dan membuat kesalahan, Anda bisa menyalahkan keadaan dalam batasan waktu yang Anda miliki, alih-alih menyalahkan kemampuan Anda. Kedua, bersikap pasif. Apakah Anda secara aktif mengambil langkah untuk menggapai impian, atau Anda hanya membiarkan segalanya terjadi begitu saja? Kebiasaan lain yang mungkin dimiliki orang dengan harga diri rendah adalah sikap pasif. Ini bisa berarti tidak memiliki minat atau melepaskan diri dari aktivitas sehari-hari, atau membiarkan kesempatan berlalu begitu saja tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu. Jika harga diri Anda rendah, Anda mungkin meyakini bahwa Anda tidak mampu meraih cita-cita atau impian Anda. Sebagai hasilnya, Anda jadi kurang termotivasi dan tekad untuk mencoba atau untuk mengambil langkah agar semakin berpeluang meraih apa yang Anda inginkan. Jika Anda merasa bahwa hal-hal yang Anda inginkan terlalu besar dan hampir mustahil untuk digapai, cobalah untuk membaginya ke dalam langkah-langkah yang lebih kecil. Jika Anda ingin menjadi penulis yang karyanya diterbitkan, tapi Anda kesulitan dalam menulis, Anda bisa mencoba ikut kursus atau berbincang-bincang dengan orang-orang tentang pengalaman mereka di bidang itu. Sedikit demi sedikit, Anda mungkin akan menjadi lebih aktif dalam mengejar apa yang Anda inginkan. Ketiga, berbicara negatif tentang diri Anda. Apakah Anda sangat keras terhadap diri Anda sendiri? Cara Anda berbicara kepada diri Anda bisa mempengaruhi sikap dan perilaku Anda. Jadi, jika Anda cenderung bersikap negatif terhadap diri Anda sendiri, maka kemungkinan besar harga diri Anda akan menderita. Mungkin Anda terlalu kritis terhadap diri Anda sendiri. Anda menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang di luar kendali Anda, atau selalu fokus pada sisi negatif dari berbagai hal, alih-alih melihat gambaran yang lebih besar. Pada akhirnya,
Jika diri Anda selalu dikelilingi dengan kritik dan pandangan negatif, maka kesehatan mental dan emosional Anda pun akan merosot. Jadi, jika Anda menyadari bahwa Anda cenderung bersikap sangat negatif dan Anda bisa mencoba untuk lebih berintrospeksi tentang hal-hal yang Anda katakan kepada diri Anda sendiri dan mempertanyakan apakah hal itu benar. Apakah pemikiran-pemikiran itu membantu Anda atau justru tidak berguna dan membuat Anda jatuh? Keempat, mengisolasi diri. Apakah belakangan ini Anda mengabaikan telepon dan undangan dari teman-teman Anda? Wajar jika sesekali Anda ingin memiliki waktu sendiri, tapi itu mungkin jadi mengkhawatirkan jika Anda mulai mengisolasi diri dalam waktu yang lama dari orang-orang di sekitar Anda. Berhubungan dengan poin terakhir, memiliki harga diri yang rendah bisa mengarah pada pemikiran dan keyakinan negatif. Contohnya, merasa bahwa Anda tidak layak memiliki pertemanan atau cinta, atau meyakini bahwa Anda adalah beban bagi orang lain. Sebagai hasilnya, Anda mungkin akan mulai mengisolasi diri Anda dari orang-orang tersayang. Sayangnya, dengan melakukan ini, mungkin pada akhirnya Anda akan makin sering merenung dan seringkali mencapai tahap di mana renungan Anda tidak lagi sesuai dengan apa yang benar dan apa yang nyata. Karena alasan inilah sangat penting untuk bepergian dan bertemu dengan banyak orang dan mencegah pemikiran-pemikiran negatif menguasai diri Anda. Kelima, memprioritaskan orang lain. Apakah Anda setuju untuk membuat janji walau Anda sedang sibuk dan tidak bisa, hanya karena Anda tidak ingin mengecewakan siapapun? Jika harga diri Anda rendah, Anda mungkin jadi memprioritaskan orang lain demi merasa tervalidasi dan diterima. Walau tentunya sangatlah baik jika ingin menolong dan peduli pada orang lain. Tapi itu bisa menjadi masalah jika Anda melakukannya hanya demi mendapatkan penerimaan, atau jika Anda mengorbankan semua energi Anda atau kesejahteraan mental Anda demi hal itu. Keenam, perfeksionis. Apakah Anda selalu bekerja berlebihan sehingga sebuah proyek atau tugas selesai dengan hasil yang paling sempurna? Ketika Anda merasa tidak layak atau tidak cukup baik, Anda mungkin berusaha menyempurnakan berbagai hal di sekitar Anda untuk menciptakan ilusi tentang sebuah kesuksesan atau pencapaian. Dengan harga diri yang rendah, Anda cemas bahwa orang lain menganggap Anda tidak kompeten dan itu membuat Anda bekerja berlebihan dan mencoba melakukan segalanya dengan sempurna. Namun, karena kesempurnaan itu mustahil, Anda mungkin justru akan merasa makin stres dan kewalahan, terkadang hingga mencapai titik kelelahan. Jadi, walau sulit untuk diakui, cobalah untuk mengingatkan diri Anda bahwa membuat kesalahan adalah manusiawi. Dan yang ketujuh, tidak bisa menerima pujian. Anda merasa canggung ketika seseorang memuji hasil kerja Anda yang bagus. Menurut sebuah studi yang mempelajari hubungan antara harga diri dengan reaksi positif, diketahui bahwa orang dengan harga diri rendah cenderung lebih sulit menerima pujian. Ini karena Anda menilai diri Anda sendiri tidak berharga dan itu berkontradiksi dengan reaksi positif yang Anda terima. Sebagai hasilnya, Anda tidak bisa menerima pujian atau Anda jadi berpikir bahwa apa yang diucapkan tidak benar atau karena terjadi kesalahpahaman. Apakah Anda kesulitan melihat nilai diri Anda? Beritahu kami di kolom komen di bawah ya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, pastikan untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin akan merasakan manfaatnya. Jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.